Tes 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 cek sound tuh 2 3 4 5 6. Oke, udah masuk. Oke, intro biasa. Coba what's up guys, balik lagi sama gue The Lazy Gamer. Oke, kali ini jangan langsung ke topik lah. Oke. Ya, saya dulu. Oke, jadi gimana kabar kalian semua? Hari kalian semua baik-baik saja ya. Gua harap hari-hari lu semua indah bagaikan pelangi. Anjay, kok nggak jelas sih. Ya udah pokoknya gitu. Anjir, gua seneng banget. Entah kenapa, karena ya akhirnya gue punya waktu lagi setelah hampir 2 minggu gue tidak upload di channel ya. Dan juga terima kasih banget, dan kita sedikit demi sedikit bakal jadi puncak rantai makanan. Maksud gue, channel YouTube gue kita makin berkembang. Gila sih, gue kayak support banget, kayak gue apresiasiin banget buat lu semua yang tiap hari nonton atau like ya. Masa gue nggak tiap hari juga kan ya, kali masa video gue udah sekali lu tonton lagi kan. Oke, jadi kita langsung aja ke topiknya. Oke, kali ini gue mau sharing. Oke guys, jadi kali ini video ini gue bakalan ngebahas top 5 anime. Oke. Apa maksudnya dari top 5 bang? Apa big 5 gitu kayak? Jadi top 5 itu artian simpelnya itu merupakan top 5 anime yang mendominasi fanbase yang mendominasi dunia dan memiliki fanbase terbesar. Ini ada 5 anime yang menemani lu pada dan gua dari zaman, kalau kita nyebutnya kita era 2000-an. Jadi ada Big Five, dan salah satunya itu udah dari zaman bokap lu masih muda gitu, dan dia sampai sekarang pun masih tetap bikin anime, bikin series itu, tapi formatnya diganti dan alur ceritanya lebih menarik lagi. Oke. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi ya udah, oke. Lanjut ke videonya. Dan nomor 1. Ya, jadi nomor 1 adalah anime yang gak bakal terlupakan walaupun kita udah jadi kakek-kakek mungkin, atau nenek-nenek, atau udah di kuburan ya. Gak bakal terlupakan, yaitu Dragon Ball. Jadi sedikit singkatnya aja, Dragon Ball ini adalah sebuah manga dan anime karya Akira Toriyama. Ini dibikin dari tahun 1984 sampai 1995. Albumnya terdiri dari 42 buku dan di Indonesia diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Jadi sebelumnya Dragon Ball juga pernah diterbitkan oleh Raja Wali Graffiti. Dan fakta menariknya, anime ini hampir setiap hari, maksudnya dari setiap tahunnya dia pasti selalu ada. Dan ketika lu masih kecil, yang di hari Minggu jam 9 jam 10 lu tahu pasti nonton turnamen Tenkaichi. Gila, itu memorable banget. Dan ini bahkan sampai sekarang pun ada ya. Kalau nggak salah gue inget tuh namanya tuh udah ada berusnya dan macam-macam. Gue lupa seriesnya sekarang namanya apa. Intinya menurut gue udah sempet nonton dan itu menurut gue menarik dan asik. Untuk ceritanya tersendiri nih ada banyak. Ada yang Dragon Ball ini kayak ceritain si Goku ini karakter utama di Dragon Ball. Dia yang dari kecil untuk series Dragon Ball dan Dragon Ball Z, dimana si Goku ini nikah sama istrinya yang namanya Cici dan punya anak namanya Gohan, hingga ke arc Majin Buu dan terus ke Dragon Ball GT, dimana Goku sudah menjadi kakek-kakek karena si Gohan udah punya anaknya. Jadi dia udah jadi kakek-kakek. Oke, nextnya kita punya anime yang gak bakal, gue yakin hampir semua orang tahu, bahkan orang tua kita sendiri pun tahu. Oke, apa itu? Nomor 2. Oke, kita sekarang ke nomor 2. Iya, di nomor 2 ada anime yang paling legendaris. Ini legendaris banget, bahkan hingga sekarang pun dia masih tetap jalan animenya walaupun dengan formatnya anaknya ya. Dan ya sudah jelas, Naruto. Oke, jadi untuk Naruto tersendiri ini dia tuh dibagi jadi 2. Ada Naruto Shippuden. Untuk Narutonya sendiri ini ngeceritain masa kecilnya Naruto, dan sedangkan Naruto Shippuden dia menceritakan masa remaja dari Naruto Uzumaki. Oke,
Jadi singkatnya, Naruto ini sebuah serial manga yang diciptakan oleh Masashi Kishimoto Sensei-san. Yoi. Ya, yang diadaptasi menjadi serial anime. Terus manga Naruto ini bercerita tentang kehidupan tokoh utamanya yang udah jelas kita tahu, yaitu Uzumaki Naruto. Dia adalah seorang ninja yang benar-benar hiperaktif banget, periang dan ambisius yang ingin mewujudkan keinginannya untuk mendapat gelar Hokage. Pemimpin dan ninja terkuat di desanya. Jadi Hokage itu merupakan ibaratnya presiden ya. Oke. Serial ini didasarkan pada komik one shot oleh Kishimoto yang diterbitkan dalam serial edisi Akamaru Jam. Oke. Jadi untuk Naruto ini dia dikelola oleh Jump Force. Jump Force game maksud gue. Studionya Pierrot, dan itu gue lupa apa ya, ada force-nya, ntar gue kasih lambangnya lagi aja. Dan sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan anime ini naik lagi, walaupun ceritanya udah tidak berfokus kepada dia, tapi berfokus kepada anaknya yang bernama Boruto Uzumaki, dan yang kemarin sempat viral dan hampir bikin semua orang gentar tuh, nyampe Twitter bahkan trending. Dan gue pun di situ lumayan sedih, dimana salah satu teman terbaiknya Naruto yang menemani Naruto dari zaman masih dibully dan dikucilkan, si Kurama, dia bisa gue bilang menghilang, tapi orang bilang semuanya udah pada mati. Dan ini menurut gue anime yang memorable banget buat gue, bahkan dari kecil hingga sekarang pun. Bahkan orang tua gue pun tahu gitu nama tokohnya Naruto, ada Sakura, ada Sasuke. Oke, nomor 3, kita choose ke nomor 3. Yang ketiga ada One Piece. Iya, One Piece. Jadi One Piece ini merupakan dari Big Five atau Top 5. Bahkan hingga sekarang pun dia masih lanjut, dan tetap judulnya, tetap karakter utamanya si One Piece ini ya. Dia belum kayak modelannya, belum kayak Naruto yang udah nurunin ke anaknya. Sama lah, mungkin gue bilang bisa mirip kayak Dragon Ball. Jadi untuk One Piece ini tersendiri, ini udah dari tahun, kalau nggak salah tuh 1997 hingga sekarang. Gila, lu bayangin aja. Dan kalau nggak salah gue inget episodenya tuh ada 1000 ya. Gue kurang tahu karena basically gue nggak nonton animenya. Gue cuma nonton waktu ditayangin di TV. Dulu sempet ditayangin di Global TV, waktu menjelang mau maghrib, dari jam 5 sampai azan maghrib. Itu inget banget gue ditayangin. Oke, jadi cerita One Piece ini tersendiri, ini jadi serial One Piece ini diciptakan oleh Eiichiro Oda-san ya, si Eiichiro Sensei, dan manga ini telah dibuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997, dan telah dibandel menjadi 91 volume tankobon. Dan ceritanya sendiri itu mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy ya. Jadi Monkey D. Luffy ini adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet, dengan setelah memakan buah iblis secara tidak sengaja dengan kru bajak laut lainnya yang dinamakan bajak laut topi jerami. Kita bisa nyebut topi jerami yang udah familiar banget di kuping lu pada, mungkin Mugiwara. Luffy ini juga menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece. Karena itu kenapa dinamainya One Piece, karena dia ingin menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Next. Oke, di nomor 4 kita punya anime yang judulnya Bleach. Oke, Bleach, yang kita bisa artiin bahasa Indonesia itu pemutih asli. Tapi kalau menurut gue sendiri, Bleach itu merupakan plesetan dari blade ya, pedang. Karena emang anime ini tersendiri tuh identik banget sama pedang. Jadi Bleach ini dia tuh menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Ichigo Kurosaki yang mewarisi takdir orang tuanya setelah ia mendapatkan kekuatan Shinigami. Shinigami itu kita bisa sebut dewa kematian. Oke. Jadi protagonis kita si Ichigo ini mendapatkan kekuatan Shinigami dari Shinigami yang bernama Rukia Kuchiki. Oke, jadi untuk anime ini sendiri juga termasuk sangat berkenang banget ya. Bahkan kalau nggak salah gue dengar bulan Desembernya tuh jadi ada satu arc yang bakal dianimein lagi. Gue udah penasaran banget karena ini salah satu yang gue suka, karena gue dulu waktu kecil sekitar tahun 2008 atau 2009 anime ini juga tayang di Indosiar kalau nggak salah jam 7 sampai jam setengah 8. Ya pasti kalian semua ya penggemar Bleach pasti udah tahu betapa serunya kan arc-nya Espada. Oke. Jadi ya
kita tunggu aja untuk kelanjutan dari animenya ya. Dan total dari manganya sendiri sudah mencapai 74. Kita akan tunggu saja untuk bulan Desember ini apakah beneran jadi tayang. Tapi kalau memang beneran jadi, cuman belum ketemu tanggalnya aja. Kita lihat aja nanti. Oke, next ya kita punya nomor 5. Oke, yang terakhir kita punya nomor 5 yaitu Fairy Tail. Oke, jadi ini anime yang menurut gua ini emang termasuk Big Five karena dia punya fanbase-nya hampir di mana-mana, dan juga lagi pernah ditayangin di Indonesia khususnya di tahun 2010 hingga 2011 atau 12. Cuman karena di sini lembaga persensorannya tuh terlalu absurd, maksud gua ya gitulah. Jadi animenya berhenti di tengah jalan. Jadi untuk Fairy Tail ini sendiri adalah merupakan sebuah seri manga shonen Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hiromashima-san. Jadi mangakanya itu bernama Hiromashima. Jadi manga ini dimulai berseri dalam majalah Weekly Shonen Magazine. Jadi top Big Five ini bisa lu bayangin waktu era itu ya, mereka semua tayang dan mereka selalu masuk anime mingguan gitu loh. Karena emang mingguan, jadi total episode mereka 100 lebih itu udah pasti. Dan anime ini sejak bulan Agustus 2006 hingga 2017 telah diterbitkan menjadi 63 volume tankobon oleh Kodansha. Ceritanya sendiri tentang Fairy Tail ini mengisahkan tentang protagonis dan tokoh utamanya yang bernama Natsu Dragneel. Jadi anggota dari guild penyihir. Jadi Natsu ini merupakan anggota dari guild penyihir yang populer bernama Fairy Tail, yang bertualang di Earthland dalam tujuannya untuk mencari seekor naga bernama Ignel. Oke guys, jadi itu merupakan tentang Fairy Tail tersendiri. Ini juga yang gue sebutin 5 anime itu menurut gue berkesan banget buat hidup gue, dan gue juga sangat mengapresiasikan mangakanya. Gila, tanpa anime mingguan seperti itu gue nggak tahu hiburan gue apa gitu. Dan betapa menyedihnya kalau lu lihat sekarang ya, anak-anak zaman sekarang mereka hanya tahu TikTok dan drama kehidupan. Oke, jadi bersyukurlah buat lu semua yang sempat nonton TV, sempat nonton gue sempat nonton 5 anime ini karena ini memorable banget. Oke guys, jadi sekian dari gue, dan mungkin setelah ini gue bakal bikin top 5 anime terbaru di tahun 2020. Dan apa aja itu? Tungguin aja videonya. Oke, jadi sebelum gue closing, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di share juga, kalian komen bisa ngebahas dan mana menurut kalian dari 5 anime ini yang menurut kalian memorable bagi kalian, dan ceritain aja. Oke, see you guys in the next video. Ciao.